Di tahun 1800-an, karosel menyebar ke Amerika. Dari tahun 1800-an hingga tahun 1990-an, ada 5.000 karosel yang didirikan di Amerika. Hai kids, pernah naik komedi putar? Yap, rasanya pasti menyenangkan bukan? Terlebih lagi kalau naik bersama teman atau saudara kita. Tapi, tahukah sejarah di balik komedi putar? Jika belum tahu, yuk sama-sama kita simak. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Pada tahun 1100-an, masyarakat Arab dan Turki menciptakan permainan untuk melatih kemampuan berkuda mereka. Untuk melakukan permainan ini, mereka harus mendirikan sebuah tiang yang bagian atasnya bisa diputar. Setelah itu, tiang akan digantungi beberapa buah kursi. Orang dewasa yang duduk di kursi gantung harus menjaga keseimbangan tubuhnya. Sambil menjaga keseimbangan, mereka juga bisa belajar memasukkan tongkat ke dalam lubang kecil. Permainan ini dinamai Garoselo. Pada tahun 1700-an, beberapa tentara membawa permainan ini ke daerah Eropa. Di Eropa, kursi gantungnya diganti dengan kuda yang terbuat dari kayu. Tujuan permainan ini masih sama, untuk melatih kemampuan berkuda di kalangan para bangsawan. Di akhir tahun 1700-an, permainan ini mulai populer dan banyak diciptakan, tetapi hanya digunakan untuk bermain, bukan untuk berlatih kemampuan berkuda. Jadi, anak-anak juga bisa menggunakannya. Saat datang ke Eropa, permainan ini dinamai karosel. Di tahun 1800-an, karosel menyebar ke Amerika. Dari tahun 1800-an hingga tahun 1990-an, ada 5.000 karosel yang didirikan di Amerika. Karosel biasanya diletakkan di taman bermain dan tempat-tempat tertentu. Seiring berjalannya waktu, karosel mengalami perubahan. Awalnya permainan ini harus digerakkan menggunakan tenaga manusia. Setelah itu, orang mulai menggunakan tenaga keledai. Setelah ada mesin uap, karosel mulai digerakkan menggunakan mesin. Saat ini, karosel sudah menyebar ke seluruh dunia. Hampir semua taman hiburan punya permainan ini. Karosel modern dilengkapi dengan alat canggih yang bisa menyalakan lampu, musik, dan membuat patung kudanya bergerak secara teratur. Nah, itulah sejarah dari komedi putar berdasarkan beberapa sumber. Sekarang kita cari tahu sejarah penemuan donat. Pada awalnya, donat ini hanya bola-bola kue yang digoreng dengan minyak sampai berwarna coklat keemasan. Donat sangat identik dengan makanan atau camilan manis yang bolong pada bagian tengahnya. Namun, saat ini banyak beraneka ragam rasa dan bentuk unik dari tampilan donat. Donat nggak hanya digemari oleh anak-anak, tapi orang-orang dewasa muda hingga tua juga menyukainya. Teksturnya yang lembut ditambah topping yang beraneka rasa membuat donat semakin populer saat ini. Namun, sebelum donat populer seperti sekarang ini, ada sejarah panjangnya yang menarik. Bahkan beberapa bentuk donat yang saat ini populer, zaman dulu sudah pernah dibuat. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Awal kehadiran donat. Donat asli pertama kali datang dari Manhattan, tetapi sama sekali enggak membuat semua orang langsung ingin memakannya. Karena saat itu donat hanya dikenal sebatas kue yang berminyak. Pada abad pertengahan ke-19, ibu dari seorang kapten kapal New England membuat sebuah kue. Kue tersebut terbuat dari pala, kayu manis, dan kulit lemon yang kemudian diberikan kepada anaknya dan kru kapal saat perjalanan panjang agar mereka terhindar dari sakit. Dia menaruh hazelnut atau kenari di tengah kue tersebut yang umumnya kita sebut sebagai kue donat. Pada awalnya, donat ini hanya bola-bola kue yang digoreng dengan minyak sampai berwarna coklat keemasan. Akibat bagian dari tengah kue yang lebih sulit matang dibanding dengan bagian luarnya, maka ditemukanlah sebuah solusi, yakni mengisi bagian tengahnya dengan isian yang nggak perlu dimasak seperti buah, kacang, atau lainnya. Penemuan donat yang memiliki lubang di tengahnya pertama kali ditemukan oleh Gregory. Ia membuat donat dengan lubang di tengahnya agar keseluruhan donat bisa matang dengan sempurna. Perdebatan asal-usul nama donat. Nama donat menjadi sebuah perdebatan karena beberapa orang mengatakan itu mengacu pada kacang yang ditempatkan di dalam bola adonan atau dough nut untuk mencegah bagian tengahnya yang belum matang. Sementara yang lainnya mengatakan itu mengacu pada simpul adonan yang merupakan bentuk populer lainnya dengan nama oil cakes atau kue minyak.
Kata donat tertulis dalam catatan pertama yaitu pada tahun 1809 oleh Washington Irving. Kemudian pada tahun 1900 banyak orang yang menyebutnya lebih singkat dengan nama donat. Kepopuleran donat. Mesin donat mulai tercipta pada 1920 yang dibuat oleh imigran dari Rusia. Mesin donat tersebut merupakan sebuah tanda pertama bahwa donat bukan hanya ditunjukkan melalui sebuah rasa, tapi juga menjadi tontonan publik dalam proses pembuatannya. Sejak saat itu, mesin donat mulai tersebar ke seluruh dunia, bahkan semakin luas. Nah, itulah sejarah tentang donat dari berbagai sumber. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!